Hai minasan, konnichiwa. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang minasan pergi kemana gitu ya, perjalanan wisata dan juga menceritakan ciri khas dari kota tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai shorai. Shorai Nihon ni Ryugaku Shitai desu. Shorai itu artinya masa depan ya. Nihon ni Ryugaku Shitai desu. Artinya apa? Nanti kita akan pelajari ya. Contohnya di sini ada gambarnya nih, dari bayi, terus dia jadi balita, terus jadi anak-anak, dewasa, terus ke Jepang ya. Berarti kita akan mempelajari tentang riwayat hidup minasang nih. Gimana cara mengungkapnya dalam bahasa Jepang? Nah, sebelum kita belajar tentang shorai atau masa depan, berarti kita belajar dulu tentang mukashinya alias masa lalunya dari minasang kecil. Oke ya, kita mulai. Nah, mite kangaimashou. Kita lihat ya, ini gambar orang sedang memancing. Siapa yang waktu kecil suka memancing? Nah, pasti ada ya yang suka ikut sama ayahnya atau sama teman-temannya mancing di empang gitu ya, atau di kolam khusus pemancingan. Pasti ada. Nah, terus ketika sudah dewasa, minasang bekerja. Ya, ini contohnya orang yang sedang bekerja di sebuah kantor gitu ya. Nah, kita akan mempelajari riwayat perjalanan dari kecil sampai besar. Oke, kita mulai dulu dari lahir. Nah, ini udah ada peta Indonesia, sudah ada 3 poin di sini. Maksudnya apa? Ada gambar ayah, ibu, ada gambar bayi, berarti hai. Kita baca sama-sama ya. Nani nani de umaremas. De umaremas. Artinya adalah lahir. Ya, ini kan gambarnya anak kecil ya. Lahir. Nani nani de umaremas. Umaremas itu artinya lahir. Nah, tanda panahnya ini ada di sini. Misalkan ini ada di mana nih? Di Medan gitu ya. Kalau misalkan di Medan, lahirnya di Medan. Medan de umaremas. Oke, nanti akan dijelaskan secara detail. Ada umaremas, lalu ada de sodachimas. Sodachimas artinya dibesarkan ya, dari kecil, anak-anak, terus dewasa. Sodachimas. Lalu ada ni hikoshimas. Hikoshimas itu artinya pindah ya, dari desa pindah ke kota, atau ada yang dari kota pindah ke desa itu ya, nyebutnya ni hikoshimas. Hai. Yang pertama, contohnya di sini ada Jakarta de umarimashita. Di mana kamu lahir? Apakah kamu besar di sana? Sudah pernah pindah tempat tinggal? Nah, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan mengungkapkan minasan itu lahirnya di mana. Nah, contohnya ini ada peta Indonesia ya. Ada 3 kota di sini, ada Lampung, Makassar, Surabaya. Tadi pola kalimatnya adalah de umare mas ya. Tapi karena minasang sudah lahir ya kan, sekarang udah lahir kan, jadi pakainya bentuk lampau. Ya, bentuk lampau dalam bahasa Jepang, masnya. Nah, tadi kan ini ya, umaremas, masuk, mas, diganti jadi umaremashita. Mashita, sunya coret ganti shita. De umaremashita. Contohnya, minasang lahir di Lampung, berarti Lampung de umaremashita. Lahir di Surabaya, Surabaya de umaremashita. Makassar, Makassar de umaremashita. Kalau minasang lahirnya di Bekasi, jadinya apa? So, Bekasi de umaremashita. Gitu ya. Ini adalah ungkapan untuk menyebutkan kota kelahiran. Nah, selanjutnya ini bentuk dialognya ya. Pertanyaannya adalah doko de umaremashita ka? Doko de umaremashita ka? Doko itu artinya where, di mana. Umaremas tadi ya lahir, ka itu bentuk tanya. Doko de umaremashita ka? Lahir di mana? Nah, minasan jawabnya nama kotanya apa? De umaremashita. Contohnya, doko de umaremashita ka? Terus si cowoknya jawab, oh, Tegal de umaremashita. Gitu ya. Tegal de umaremashita, dia lahirnya di Tegal. Contoh. Hai, wakarimashita ka? Oke, next. Nah, kita balik lagi tadi ke sini. Yang pertama tadi apa? Hai de umarimasu. Lalu yang kedua tadi apa, masih ingat?
So, de sodachimasu. Nah, sekarang kita akan belajar de sodachimasu. De sodachimasu itu untuk mengungkapkan kalian dibesarkannya di mana. Setelah lahir kan kalian dirawat, dibesarkan gitu ya. Nah, untuk mengungkapkannya, contohnya 3 kota yang tadi ya. Kota di Lampung de umaremashita. Nah, sekarang contohnya kalian dibesarkan di Lampung. Jadinya Lampung de sodachimashita. Lampung de sodachimashita. Kalian dibesarkan di Lampung. Nah, gitu ya, karena kan dari kecil sampai sekarang kan udah remaja nih. Berarti kan sudah besar gitu ya, tetap pakainya pola kalimat yang lampang ya. Lampung de sodachimashita. Kalau di Bekasi, Bekasi de sodachimashita. Hai, wakarimashita ka? Oke, tsuzukimashou. Nah, tadi udah de umaremasu, lalu ada de sodashimasu, lalu ada ni hikoshimasu. Hikoshimasu artinya adalah pindah. Kalau minasang pernah pindah gitu ya dari desa ke kota, apa dari kota 1 ke kota 2, pakainya ungkapan ini. Ni hikoshimasu. Hikoshimasu. Contohnya ini ya, ada gambar apa ini? So, ini Tugu Jogja. Misalkan kalian dari Bekasi terus pindahnya ke Jogja. Jogja ni hikoshimashita. Ya, kalian pindah ke Jogja. Jogja ni hikoshimashita. Sudah pindah ke Jogja. Gitu maksudnya ya. Nah, ini gambar apa nih? Monas, berarti pindahnya ke Jakarta lah ya, masa ke kota lain. Oke. Jadi kalimatnya gimana? So, Jakarta ni hikoshimashita. Kalau ini gambar apa? Ya, ini gedung sate ya. Berarti ada di Bandung. Kalau kalian pindah ke Bandung, Bandung ni hikoshimashita. Terakhir. Nah, di manakah ini? Lipo Cikarang. Kalau kalian pindah ke Lipo, berarti nyebutnya Cikarang nih, atau kalian pindahnya ke Cikarang gitu, ini contoh doang Lipo gitu. Jadinya Cikarang ni hikoshimashita. Hai, wakarimashita ka? Ini in case kalau kalian pindah gitu ya. Kalau nggak pindah ya udah nggak usah disebut. Lahir di Bekasi, dibesarkan di Bekasi, ya udah di situ aja kan nggak pindah-pindah. Atau boleh dari perumahan 1, perumahan 2 gitu juga bisa. Nama perumahannya apa diganti di sini. Misalkan apa ya nama perumahan di sini ya? Ya apalah gitu ya. Terus ini hikoshimashita. Itu boleh. Hai. Nah, selanjutnya ada tingkatan pendidikan ya, dari mulai SD sampai SMK atau MA. SD yang pertama ada shogakko. Shogakko. Hai, shogakko. Lalu SMP ada chugakko. Chugakko. SMK futsukoko atau minasang boleh sebut koko. Panjang ya, kokonya aja. Koko. Hai, kalau SMK ya, kita SMK nyebutnya Senmon Koko. Senmon Koko. Kalau MA, Madrasah Aliyah, bilangnya Shukyo Koko. Shukyo itu agama, jadinya sekolah agama. Maksudnya Shukyo Koko itu MA gitu ya. Hai, wakarimashita ka? Oke. Nah, kita balik lagi ke gambar Jogja. Ya, kalian misalkan mau cerita waktu SD saya pindah ke Jogja. Kalimatnya Shogakko no toki Jogja ni hikoshimashita. Ya, Shogakko no toki, ingat kalimatnya no toki. Artinya ini waktu SD, sewaktu SD saya pindah ke Jogja. Karena kalian udah SMK, sudah lampau, jadi pakainya juga bentuk lampau. Ya, shogakko no toki Jogja ni hikoshimashita. Hai, wakarimashita ka? Nah, kalau kalian pindah ke Lipo waktu SMP, ceritanya gimana? Tadi SMP apa? Hai, chugakko. Berarti kalimatnya chugakko no toki Cikarang ni hikoshimashita. Itu ya.
tinggal diganti aja nih waktu kapannya. Begitu. Wakarimashita ka? Hai. Nah, tadi udah menceritakan dari lahir, dibesarkan, terus kalau pindah gimana. Nah, ini kita bercerita tentang masa lalu lagi ya. Kegiatan-kegiatan yang biasa kalian lakukan sewaktu kecil. Nomor 1 nih, ada orang lagi berenang-berenang di sungai ini ya. Siapa yang suka berenang di sungai waktu kecil? Saya suka berenang dulu di kali. Kali ya nyebutnya, nggak sungai. Nah, bahasa Jepangnya apa? Hai, kawa de oyogimasu. Kawa de oyogimasu. Kawa itu sungai, oyogimasu itu berenang. Berenang di sungai. Hai, contoh yang kedua. Tsurio shimasu. Tsurio shimasu artinya memancing. Ya, memancing, menyerok ikan di empang. Nah, tsurio shimasu. Tsugi wa ningyou de asobimasu. Nah, ini biasanya ciwai-ciwai ya, main sama boneka, main BP-BPan apa main Barbie. Nyebutnya ningyou de asobimasu. Ya, ningyou itu boneka, asobimasu itu bermain. Bermain dengan boneka. Ningyou de asobimasu. Hai, tsugi wa. Nah, ini kan tentang kata kerja ya. Mas yang belakangnya mas ini kata kerja. Nah, kalau bukan kata kerja, contohnya ini, waktu kecil kalian tuh suka ngoleksi kumbang tanduk misalkan. Nah, nyebutnya mushi ga suki desu. Mushi itu serangga ya. Misal kadang suka ada tuh cowok-cowok main belalang, adu kumbang-kumbang gitu loh. Nah, ini namanya mushi ga suki desu. Suka sama serangga. Terus yang waktu kecil sukanya nongkrong sama teman-temannya, ada ya anak kecil nongkrong. Nggak, maksudnya suka ngobrol gitu ya. Nah, ini oshaberi ga suki desu. Oshaberi ga suki desu. Oshaberi itu maksudnya ngobrol gitu, ngobrol sama teman-teman. Biasanya cewek-cewek nih sambil masak-masakan gitu ya, ngobrol. Nah, oshaberi ga suki desu. Yang cerewet nih. Terus, siapa yang suka main layangan? Nah, kalau suka main layangan bilangnya takoage ga suki desu. Takoage ya, layangan, bukan takoyaki, beda lagi. Takoage ga suki desu, suka layangan. Ya. Hai, wakarimashita ka? Oke, next. Nah, kalau kita mau buat kalimat, sewaktu kecil saya suka bermain boneka. Kalimatnya adalah kodomo no toki yoku ningyou de asobi mashita. Nah, lagi-lagi kita pakai kata lampau karena minasan udah besar ya kan. Kodomo itu adalah pasta gigi, enggak, bukan. Kodomo itu anak kecil ya, bukan odol. Kodomo no toki yoku ningyou de asobi mashita. Waktu kecil, yoku itu artinya sering gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesianya suka bilangnya suka gitu ya. Suka atau sering gitu. Suka kan sama dengan sering. Jadi kita pakai yoku. Kodomo no toki yoku ningyou de asubimashita. Waktu kecil saya suka bermain sama boneka. Nah, ini pakainya kodomo no toki yoku ningyou de asubimashita. Kalau misalkan kalian mau bilang waktu kecil suka memancing, berarti kodomo no toki yoku surio shimashita. Waktu kecil suka main-main di kali Malang, berenang-berenang. Jadinya kodomo no toki yoku kawane oyogi mashita. Gitu ya. Nah, ini contohnya kalau kalian suka sama layangan, berarti kodomo no toki takoage ga suki deshita. Ini S satu aja, deshita. Bukan des tapi deshita. Bentuk lampaunya des itu deshita. Hai, wakarimashita ka? Yeay, hai juga ga wakarimashita. Oke. Itu adalah materi yang akan dibahas di bab 20, tapi belum semua ya. Ini sebelum kita menceritakan tentang masa depan, kita ngomongin masa lalu dulu. Oke, jadi bagaimana kalian mengungkapkan lahir di mana, dibesarkan di mana, terus pindah kemana, lalu waktu kecil suka main apa. Nah, sudah dibahas di bab ini. Jadi tugasnya adalah minasang membuat riwayat perjalanan. Enggak sih, masa lalunya minasang, cerita kalian lahir di mana,
terus dibesarkan di mana, kalau misalkan kalian pernah pindahnya ke mana, terus waktu kecil suka ngapain. Nah, ini contohnya aja ya kosakata ini, tapi minasan boleh tambahkan dari materi yang lain. Kalau misalnya saya dulu waktu kecil sukanya main gambaran kan sih, di sini nggak ada gambaran, boleh cari ya di kamus atau di Google, cari itu apa. Ya, atau saya suka main petak umpet, nah petak umpet itu apa, kayak gitu, boleh. Oke, boleh lebih dari satu. Kamu sukanya apa, terus kamu sering main apa, itu boleh juga. Hai, Kokode. Kokomade, juga kokomade omarimashita. Hai minasan, arigatou gozaimashita.